Abi teh pernah ngoping teh cenah Ya. sempet saya di Nabila mah teu punya gitu nya kanggo kurban. Tapi Nyandak naon gitu nyandak hayam gitu apa naon gitu lah resep apa kumaha itu. Iya benar aya cerita eta. Ada ya? Aya cerita. Pernah denger pernah dengar. Tapi kan kumaha nya ai hayam mah berenang abi gitu biasa. Tad geuningan mun haji gitu nya kan aya di urang mah Kang Dery Ya. naik haji ya. Ya. Jantan Haji Dery. Oh Haji iya Dery. iya iya. Nah, itu. Haji Agus gitu tah. Iya. Hari para sahabat Haji Umar gitu nya, Itunya asan Haji teu Abu da. Bakar gitu. Di Iya. negara Batul mah teu Jadi disebut gini. hajinya. Jadi tidak kayak sekarang. Hmm. Rasanya kalau sudah haji tinggal tunggu mati aja gitu ya. Ah. Udah aman. Pang soleh Ah, pokoknya mah. nauzubillah. Teh. Ya bahkan sampai dibilang nggak dipanggil haji nggak mau noleh. Enggak menyaut ya. Gitu ya. Kalau dipanggil Pak Haji baru. Haji. Baru Pak Haji, Baru baru menoleh. kan gitu. Haji itu adalah apa namanya labelisasi ataupun pendeteksian orang-orang yang sudah tercerahkan untuk melawan kepada penjajah. Jadi haji itu penggelaran yang diberikan oleh penjajah untuk pendeteksian. Diberi Itu ke adalah- penjajah gelah Ya, haji teh itu sing horeng. haji itu. Barang siapa yang sholat di Masjid Al-Jabar sama saja dengan sholat di masjid yang lain kan. Oh. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi itu berbeda. Berbeda. Nah, itu kan lain. Iya. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaruba fathul mubin. Innahu was-sami'ul alim. Puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman. Gusti mangka muka pura bagja. Allahu ya Rabbi mantena maha uningan. Solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbihi. Salam sinareng solawat muga netes ka Muhammad. Natrat ka para karabat, para ahli jeung sahabat. Solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbihi. Masya Allah. Kang Dery malaman takbir ya. Besok Besok kita lebaran. lebaran Idul Adha. Idul Adha. Wabah Mencit. daging atuh. Mencit mencit sapi. Rame ya.
lain kan dari untungnya harita Nabi Ismail digantinya Ganti. ku Domba. domba. Coba mun Betul diganti. Aduh. geus rada ngesang ieu nya. Tah siga kumaha sih kan darinya sejarahna kurban teh gitu dalam literasi Islam gitu. Ya, Sigana mah kedah ditaroskeun. kedah dibahas. Aya tos aya Saya. Ustaz Ali Muslim tad kumaha tadi teh sejarah kurban teh. Tad. Ya, zaman dahulu kala itu pengorbanan itu ada pada manusia. Jadi bagaimana ketika Sungai Nil kering, maka mempersembahkan seorang gadis yang belum nikah, ya, perawan. Begitupun dengan api di kalangan Majusi. Jadi biar terus menyala maka harus mempersembahkan persembahan seorang manusia. Itu yang disebut tumbal teh, bukan? Tumbal teh. Tumbal Teh. Tapi lebih kepada persembahan gitu. persembahan ya. Nah, jadi ajaran ketauhidan itu memang melawan atau sebagai antitesa terhadap sebuah kebiasaan yang melenceng dari ajaran para nabi. Persembahan manusia, ya, tumbal tadi itu. Oh jadi Nabi Ismailnya anak badai dikurbankan teh sebetulnya sanes hal anu baru hari tadi. Iya, persembahan manusia itu hal yang biasa. Itu Iya, udah terbiasa betul, seperti terbiasa itu. dalam kehidupan di dunia ini ketika tidak mengikuti aturan dari para nabi, aturan Allah yang disampaikan oleh para nabi. Maka terjadilah penyimpangan. Di antaranya penyembahan terhadap manusia. Oke. Nah, Nabi Ibrahim sebagai bapaknya the father of religion, ya, dalam konteks lebih detail terhadap ajaran agamanya. Tentu Nabi Adam membawa ajaran kehidupan, ya, ajaran agama. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, baru Ibrahim, ya. Jadi persembahan itu tidak pada itu, tapi ada pada hewan, ya. Dulu kita tahu persembahan hewan kan mulai disampaikan oleh Qabil dan Habil. Habil ya. Nu hiji mah Persembahan. hewan ternak, nu hiji mah ieu. Walaupun disampaikan tidak sampai pada mereka, pada Allah darah dan daging, tapi yang sampai adalah pengorbanannya. Nah itu, lalu menyimpang lagi kepada manusia, manusia yang dipersembahkan dan dibangun untuk bahwa ketika mempersembahkan diri itu akan mendapatkan kebahagiaan di alam lain, kan gitu. Itu tentu menyimpang, ya, menyimpang. Bahwa bagaimanapun itu dan dimensi atau hikmah di balik itu adalah tentu menyembelih nafsu kehewanan, ya, nafsu kebinatangan, ya, ketika mengikuti hawa nafsu dan menyampingkan ajaran dari agama, itu yang ajaran dari risalah itu sebagai dimensi atau hikmah, ya, yang lainnya daripada pelaksanaan syariat. Jadi awalnya itu demikian yang terjadi, lalu melalui mimpi Nabi Ibrahim menyampaikan, aku diminta untuk menyembelih kamu, ya. Lalu karena sama-sama Nabi, orang yang saleh, maka Nabi Ismail menyampaikan ketika itu adalah wahyu dari Allah, perintah Allah, maka tentu jangan kau ragu, kami akan menerima sebagai orang. Nabi Ismail tidak tahu akan diganti. Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api, apa berpikir aku pasti selamat? Enggak.
Ya, Enggak, ya. pasti panas. Aku mati, aku kena panas dan apapun. Jangan dianggap seperti api korek api ya. Tapi itu adalah kolam danau api Danau gitu api. ya. Danau api. Dilemparkan itu di daerah Turki ya. Menurut ini daerah Turki bagian utara kalau nggak salah. Itu saya belum pernah ke sana. Pakai ada ketapelnya, lalu dilemparkan. Lalu masuk situ sekarang. Itu ketika datang ya narukuni badan wasalaman ala Ibrahim jadi dingin, dan sekarang itu tempat pembakaran itu menjadi semacam kolam yang Danau, besar, ya. danau, Semacam danau ya. danau, dan airnya dingin, gitu ya. Itu Dingin seperti air kulkas gitu. ya enggak gitu ya, Seperti air dingin. karena cuaca dan karena suhu ya maksud saya. Karena tempat juga tinggi ya, Oh, di pegunungan ya. di pegunungan. Nah, itu tempat. Jadi tidak berpikir bahwa nanti juga diganti sama Allah. Aku akan bilang, aku menjadi orang yang akan menerima itu, gitu kan? Tidak. Itu kan ya. Selama ini perintah Allah, tentu demikian. Sebagaimana ketika Ismail ditinggalkan di di Ka'bah kan? Nah, kurang lebih demikian kan? Lalu godaan muncul dari setan, lalu setan dilempar batu oleh Nabi. Itu sejarah dari Jumroh oleh Nabi Ibrahim di daerah situ. Kalau kita berangkat haji atau umroh, nanti bisa ditunjukin ya sama pembimbing. Saya suka nunjukin. Itulah tempat tugu di mana Nabi Ismail disandarkan ke batu, mau disiapkan penyembelihan, ya gitu. Lalu oleh-oleh ganti dengan kibas, Ya. dengan Kibas, domba besar. domba besar. Bukan gibas. Kalau gibas Kibas. gabungan Kibas. ya itu Kibas. ya. Ini kibas. Kibas. Beda deh. Domba besar Gibas mah ya. itu mah. Gibas mah itu. Domba besar ya. Kalau gibas organisasi ya. Organisasi. Bukan grib ya. Bukan. Bukan. Ini gibas. Bukan. Nah, jadi di tepung tugu itulah tempat pembelian. Ya. Oleh Allah diganti dengan domba yang besar. Kibas. Nah, itu sejarahnya. Nah, namun ingat Rasulullah menyampaikan sarun maqablana laisat sarulana. Syariat sebelum aku bukanlah syariat bagi kalian. Namun bahwa apa yang dilegalisasikan oleh Rasulullah, bahkan itu dengan surat Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, kan ya. Jadi tentu menjadi sah. Sunat itu zaman sejak awal Nabi Ibrahim dan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad disunatnya sama siapa? Sama malaikat Jibril. Langsung ya. Tidak ada yang menyunatnya ya. Ya. Nah, itu sama malaikat Jibril. Jadi awalnya syariat yang dimulai oleh zaman Nabi Ibrahim, lalu dilegalisasi oleh Rasulullah. Berkurbanlah kalian, berkurban, dan prakteknya ya berkurban begitu. Yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, lalu hari tasyrik. Ya. Itu. Dan itu haram berpuasa. Awalnya ya demikian. Barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku ya. Artinya walaupun itu adalah sunnah ya. Bahkan ada sebagian imam menyatakan wajib tetap sebagaimana haji bagi yang mampu. Iya kan? Ya ada istilah ya kalau di Sunda apa itu? Zaman batu sekian juta dibeli. Zaman burung apapun dibeli, betul nggak? Zaman sepeda, bromtom dibeli. Pas zaman kurban cuma nyiapin tusuk sate. Bukan sambil nungguin kupon ya. Sambil nungguin kupon. Jadi ya soal kemampuan kita tidak ngecek ya. Tapi adalah masing-masing, karena bisa jadi rumahnya agreng apalagi dalam posisi begini, bisa jadi duangnya kempes gitu ya. Bisa jadi. Ya. Itu saat sekarang ini. Tapi intinya dimotivasi lah ya. Memang berat kalau langsung mengeluarkan, tapi kalau nabung pakai terus kadang-kadang ya. Itu problemnya. Nggak ngumpul-ngumpul. Ya. Nggak ngumpul-ngumpul. Jadi
syariat yang sangat ditekankan gitu ya untuk Ya. berkurban itu. Dianjurkan. Jadi ya ibadah mahdoh yang punya dimensi sosial Hmm. gitu ya. Ibadah mahdoh. Sebagaimana ibadah haji, mestinya kita tarik dimensi politik dan dakwahnya. Jangan hanya dimensi ritual dan spiritualnya. Kalau ritual spiritual ya cuma 5 hari. Kalau ritual spiritual ya bagaimana berkumpul di Arafah. Bagaimana mengumpulkan batu lalu melempar jumroh. Tanggal 10-nya itu sambil menyembelih hewan kurban. Lalu tahallul sugro. Lalu tawaf ifadah. Ya berapa kali baru yang terakhir tahallul kubro, kan begitu. Jadi apa namanya? Setelah berusaha melempar itu lalu melepaskan dengan cara tahallul. Jadi melepaskan nafsu-nafsu hewaniyah menjadi laisal jazaun ilal jannah bagi haji mabrur. Nah itu ya dimensi itu yang hilang ya. Jadi sejarahnya demikian. Jadi kalau udah mampu kurban. Kurban. Ya mah aya nu geus mampunya ngeloba duit pangaputu eueuh tapi nggak mau ngelang kurban tuh. Abi teh pernah ngoping tad cenah sempet Sayyidina Bilal mah teu punya gitu nya kanggo kurban. Tapi Nyandak naon gitu nyandak hayam gitu apa naon gitu lah resep. Apa kumaha itu. Iya benar ada cerita itu. Aya cerita. Pernah denger pernah dengar. Tapi kan kumaha nya ai hayam mah berenang abi gitu biasa. Ya satu kabar belum tentu menjadi sebuah hukum ya. Bagaimanapun kurban itu hanyalah sebatas daripada hewan tertentu, unta, sapi dan kambing. Kambing, Itu saja. Domba. domba. Bahwa dan dilaksanakannya pada hari yang telah ditetapkan. Rukun Islam itu ibadah itu khususnya punya wajib wad'inya, ada rukun wad'inya. Tidak selamanya taklifi, tapi wad'inya. Waktunya, apa yang dilakukan, lalu wajibnya apa, syaratnya apa, itu ada hukum wad'inya. Itu yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi bahwa hal itu ada, ya ada. Ya untuk dibagiin ya nggak apa-apa. Kan kadang-kadang juga bagi yang itu ada yang berbonus itu kan, beli sapi, beli kambing, bonus ayam, ya kan gitu. Ya itu untuk bagi yang menyembelihnya kambing mah biar dibagiin, untuk Ayamnya? panitianya ayam, ya kan, biar tidak nyedot, betul nggak? Tidak nyedot. Saya pernah beli kambing bonus ayam, pernah beli kambing bonus 5 kilo ikan mas untuk dibakar. Jadi untuk mengantisipasi ya. Sekarang kemarin rame sapi bonus handphone Apple. Oh, Ya kan gitu. Beli sapi keren tuh. bonus handphone ada. Handphone. Tapi lu berupa, mahal berupa banget. brosur ya. Enggak, handphonenya dapat. Handphone cenah Kang. Nah, jadi hanya itu, hanya unta, sapi dan juga kambing saja. Itu tidak yang lain. Kalau kerbau boleh kan? Boleh, itu disamakan. Tapi asa jarang ya. Pami munding Kalau kumaha di saya Iya, kerbau. kerbau mending. Oh, sorry. Kalau di saya daerah Cilacap dulu ya, waktu saya dari kecil sampai SMA itu kerbau. Kerbau. Karena di sana banyaknya kerbau. Kan kerbau tuh Sapi lebih, sedikit. lebih gede kan dagingnya. Lebih banyak. Ya sama aja kalau sapi yang gede juga gede. Oh iya. Maksudnya teh kalau kerbau biasa pun gede gitu. Gede, Kalau sapi kan ada yang kurus tuh yang kurang makan. Pami Kang dari mah tadi kerbau anu begang orang. Can pernah, bener nepok kerbau nu begang asli. Jaran nu Iya betul. pami banteng biasa tuh tadi. Banteng, Banteng itu kan sapi. sapi ohnya. Sapi atau kerbau Sapi. banteng? Aya nu beureum Sapi, banteng iya. tiasa meureum. Kalau kerbau itu Wah, moncong putih. Oh, eta Ya. mah ada. Henteu sih siga nama. Kumaha tah lanjutan? Kerbau moncong putih. ya banteng itu sapi kan. Banteng sapi. Kalau kerbau itu apa namanya?
Bapak lu. Bapak lu. Bapak lu. Buffalo. Kau. Bapak lu. Bapak lu. Kau sapi. Ya. Jokes zaman ieu. Sapi tuh sok ngacai geuning tad kunaonnya. Sapi sok ngacai, sapi mah geuning. Siga kuda sok ngacai gitu tah. Pas ngidam eta teh Kang. Kunaon Pas coba? ngidam tuh iya. Karena teu bisa nyiduh. Teu bisa ngeludah. Ese. Sariawan. Tad geuningan mun haji gitunya kan aya di orang mah Kang Dery Ya. naik haji ya. Ya. Jantan Haji Dery. Oh Haji iya Dery. iya iya. Ah, itu. Haji Agus gitu tah. Iya. Hari para sahabat Haji Umar gitunya, Haji Itunya asan Haji teu Abu ada. Bakar gitu. Di Iya. negara Batul mah teu Jadi disebut gini. hajinya. Apa namanya? Pada zaman Hindia Belanda ya dulu ketika penjajahan itu untuk berangkat ke sana itu berat ya. Berangkat haji. Naik kapal layar ya itu berat sampai setahun ya berangkat. Naik kapal uap sekalipun itu Lama ya. 6 bulan 7 bulan. Oke. Itu atas ancaman dari kehilafahan Turki Utsmani meminta kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk menyiapkan kapal orang yang dari kapal laut ya, orang yang dari ini, yang dari Aceh. Aceh. Ya kan kita dari Jawa ini kan ke Aceh. Di sebelum sampai ke sana sudah banyak meninggal. Maka dikatakan Aceh itu serambi Mekah. Eta Itu masalahnya. Sehingga serambina di di situ dulu. Lalu kesininya ada Aceh, ada juga Kepulauan Seribu, Andros. Ada, ya itu tempat untuk embarkasi di Kepulauan Seribu itu. Nah itu diangkut oleh kapal-kapal Hindia Belanda karena permintaan atau ancaman dari Turki Utsmani agar engkau menyiapkan itu agar para haji selamat. Karena kalau pakai layar itu sangat berat, bisa belum nyampe udah tenggelam. Kapal layar diserang oleh para perompak. Kapal laut uap sekalipun masuk ke India, dari India masuk ke Yaman, dari Yaman masuk ke Jeddah. Ada 3 transit yang cukup berat. Selama itu. Belum daerah Yaman banyak perompak juga. Ya, kalau sekarang Somalia yang berat. Somalia, iya. Kalau dulu Yaman ya, itu berat ya. Nah, lalu apa namanya? Yang lalu dibuka terusan Suez. Terusan Suez dibuka, maka lebih lancar lagi untuk menjalankan ibadah haji. Nah, karena lama dan betul-betul di sana itu juga untuk mencari ilmu. Karena lama perjalanan mengkaji, maka tambah ilmunya. Iya. Belum lagi berinteraksi dengan orang-orang seluruh dunia berkumpul, bagaimana untuk merdeka dan sebagainya. Bahkan banyak dari sana, dari negeri Timur Tengah yang datang ke Indonesia, ke Nusantara. Belum ada Indonesia, Ya, Nusantara. Lalu mereka menjadi orang-orang yang tercerahkan. Ya ketemu sama Syekh. Kami di sini jajah, kami di sini kayak begitu. Ya Anda harus merdekakan diri. Itu jihad fisabilillah. Tumbuh. Kalau orang-orang dikatakan jihad, Sempadan. dan itu jadi tidak kayak sekarang. Rasanya kalau sudah haji tinggal tunggu mati aja gitu ya. Udah aman. Pang soleh aja pokoknya mah, Nauzubillah. teh. Ya bahkan sampai dibilang nggak dipanggil haji, nggak mau noleh. Nggak menyaut ya. Gitu ya. Kalau dipanggil Pak Haji, Baru Pak Haji, baru menoleh. kan gitu. Nah itu. Iya. Nah, ketika kembali ke negeri ini tercerahkan, bahkan lebih banyak, lalu orang luarnya banyak, mereka ingin membebaskan diri dari penjajahan. Maka setiap kali mereka itu adalah dilabelin, yaitu kalau sekarang Muslim radikal. Ya. Haji itu adalah labelisasi ataupun pendeteksian orang-orang yang sudah tercerahkan. Untuk melawan kepada penjajah. Jadi haji itu penggelaran yang diberikan oleh penjajah untuk pendeteksian. diberi Itu adalah- penjajah gelar Ya, haji teh itu sing horeng. haji itu. Gitu.
Kang Dery udah S Di ya. tandaan lah gitunya Ya, maksudnya. S Dery, sholat. Sholat dari Sholat Dery. Sholat. Sama SP. Bukan sarjana pertanian, tapi Puasa. sholat dan puasa. Atau SS, Sholat. saum dan sholat. Woi, sholat, oh. Tambah S yang berikutnya sahadat. S3 berarti. S3. SSS, sahadat, sholat, saum. Kalau S3. zakat mungkin belum ya, belum Z. Belum. Z. belum Z. Ya, gitu jadi gelar yang diberikan Penandaan kepada berarti ya, penandaan menandai ya. orang-orang yang sudah tercerahkan dan dia mempunyai potensi berbahaya bagi penjajah. Itu menurut buku sejarah demikian. Terutama yang tulis oleh Snook Cogronje, ya saya bukunya namanya lupa, itu menyampaikan tentang hal demikian. Tercerahkannya orang-orang yang baru pulang dari haji, sehingga dari melaksanakan ibadah haji, sehingga mereka perlu dideteksi, diberikan, dipanggil Haji. H. Gitu. Karena sudah mendapatkan literasi yang lebih banyak. Iya, Literasi betul. Islam. Ya. Betul. Soalnya di Islam ada mun jihad mun dijajahnya. Kudu jihad gitunya tadi Iya, namanya. diinpus. Berarti dianggapnya yang akan menentang penjajah. Penjajah, mereka, gitu. betul. Siapa yang bisa melawan kalau udah kata-kata jihad? Berat, ya, mati sekalipun. Kenapa kuat Palestina jihad? Berarti nu haji bawa zaman baheula mah bener-bener ya haji teh. Beda jeung ayeuna. Tapi paingan jadina gelar haji teh lebih dihormati. Memang dari zaman hari tage ku masyarakatnya lebih dihormati. Oke, Ya, karena dia penggerak. karena penggerak haji teh. Jadi jangan sampai menjadi sekarang ya. Ongko haji tapi mares ke masjid. Oh, Haji Dul Majid katanya ya. Kedul ke masjid. Ngedul ka masjid, haji ngedul ka masjid. masjid. Bener, haji dul masjid. Yang bahaya kok haji tapi ningali maksiat hayang deui. Nah, kan gitu. Apa nah istilahnya? Gak tahu lah ya, pokoknya begitu. Kayak orang ngadambel heula. Iya, itu istilahnya hajingan, Hajingan. bukan Haji. bajingan ya. Hajingan. Hajingan. Hajingan saukur. Ya. Jadi tidak menggugurkan rukun Islam saja. Sehingga hanya dipandang sebagai dimensi ritual dan spiritual. Nah, apakah sekarang mengarah ke situ? Ya lihat faktanya, saya tidak mau menyebut, tapi bahwa kurang lebih demikian kan. Jadi sekedar menggugurkan itu. Itu teh bener gak ya? Dulu ada yang bilang kalau yang udah pulang dari Mekah, pulang hajian, itu dosanya itu kehapus bener kan? Jadi gak ada dosa gitu, jadi bersih lagi kayak bayi. Ya itu janji dari Allah ya. Laisa jazaun ilal jannah. Ya bahwa ya bersih lagi itu kan artinya saking banyaknya pahala lalu dia memohon ampun kepada Allah. Kita tahu bahwa di padang mahsyar adalah tempat yang mustajabah. Lalu juga di Safa Marwah. Tempat tawaf itu tempat-tempat yang mustajabah. Di Raudhah ya. Walaupun itu bukan ibadah haji ya. Itu adalah tambahan saja ya. Lalu juga melaksanakan arba'in ya. Walaupun menurut pendapat ulama yang lain arba'in itu adalah 1000 rakaat yang terus-menerus tidak terputus walaupun di masjid yang lain ya. Tidak hanya di Masjid Nabawi ya. Gitu. Cuma memang kalau di sana karena suasananya ingin beribadah jadi terasa mendukung ya lingkungan itu. Kalau di kita karena tidak mendukung jadi kalau di sana sudah rajin lalu balik ke sini kembali ke habitat ya. Jadi itu janji dari Allah terhapus dosanya. Laisa jazaun ilal jannah. Saking besarnya pahala. Pahala dan banyak amalan di sana. Iya, banyak amalan di sana. Salat di sana di Masjid Nabawi salat itu pahalanya 1000 kali. Belum kecuali di Masjidil Haram yaitu 100.000 kali. Kecuali di Masjid Aqsa 100 kali ya. Lipat gandaannya. Jadi barang siapa yang sholat di Masjid Al-Jabar sama saja dengan sholat di masjid yang lain kan. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi itu berbeda. Berbeda. Nah, itu kan lain. Iya.
Bisa. Itulah ya. Bisa gitu. Iya, iya. Itu semua dosa, Tad. Apa mungkin ada beberapa Ya, dosa? kita tahu bahwa jangankan haji, eh, puasa saja menghapus seluruh dosa. Kata para ulama, dosa yang mana? Dosa yang tidak mukafarah. Dosa yang tidak mukafarah. Artinya dosa yang tidak diperlukan takjir atas apa yang dilakukan. Tajir tuh Tajir itu dosa yang mesti ada kafaratnya. Minum Hukuman. minuman keras, cambuk kan. Om minuman keras Iya, berzina apa? Berzina dicambuk kalau belum nikah. Kalau belum nikah. Belum pernah nikah, Kalau udah nikah dirajam. dirajam. Ya, Nah, gitu. sampai meninggal. Ada tokoh yang apa? Yang melakukan selingkuhan ya, rame ya. Wah, banyak. Oh gitu ya. Ya. Baik. di mana? Di Lalu- Bandung. Itu. Iya. Banyak lah pokoknya nama. Ya adalah banyak. Sepertinya sudah biasa ya. Biasa. Nah itu mukafaroh namanya. Nah yang ini adalah dosa-dosa kecil Yang kehapus itu. yang hapus itu. Padahal ngapus dosa itu gampang sebenarnya, Tad. Gimana itu? Tinggal dibuang esnya. Jadi osa. Jadi doa. Oh, jadi doa ya. Well, gitu ya. Luar Ya. biasa. Luar biasa. Jadi ya betul. Mabrur, yang haji mabrur, yang ditandai dengan ketika pulang menjadi lebih baik, ya. Dia apa namanya? Dia senantiasa membagikan makanan, itamu ta'am. Ya dia siapkan untuk Palestina, dia siapkan. Ketika dia sudah ini, lalu ya ta'am itu kan tidak hanya makanan dalam konteks bisa dimakan, tapi biaya logistik adalah ta'am, ya. Menyiapkan itu untuk logistik obat-obatan, mengirim ke Palestina pulang dari haji itu. Lalu juga dia itu watibul kalam, menyampaikan kalamullah, menyampaikan risalah. Apa yang disampaikan itu adalah syariat Islam. Kita tahu kulil haq walau kana murran, walaupun itu pahit, atau falyaqul khairan aw liyasmut, lebih baik diam kalau memang itu adalah bukan ucapan kebaikan, ya kan itu. Lalu dia wasilul arham, senantiasa bersilaturahim. Itu orang-orang yang haji mabrur. Tiadalah haji mabrur kecuali setelah dia pulang. Nah, berarti setelahnya ya yang Ya, disebut mabrur. betul. Dia tentu didasari oleh pemenuhan biaya yang benar, bukan biaya dari yang haram. Berikutnya dia menepati apa namanya nusuk, menepati apa namanya praktek-praktek haji, manasik-manasik, maaf, manasik-manasik hajinya. Manasik itu ya tempat-tempat yang diitukan ibadah. Contohnya dia ya wukuf di Arafah tanggal 9 ya, dari duhur sampai dengan maghrib. Lalu dia melakukan ya mabit di Mina, melakukan apa lempar jumroh, lalu juga melakukan tawaf ifadah. Ya dilakukan jadi ya, sesuai dengan waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Nah, itu yang paling penting. Sementara bagaimana orang yang tidak melakukan ibadah haji? Allah begitu adil. Orang yang tidak ibadah tapi memiliki peluang pahala yang juga besar, yaitu 10 hari menjelang ya dalam bulan Zulhijjah. Itu adalah amalan-amalan yang hebat, yang pahalanya itu luar biasa. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada awal bulan yang sehebat bulan Zulhijjah. Ilal asr, kata Rasul, kata dalam hadis qudsi. Kecuali 10 hari. Ahabba ilayya, yang paling aku cintai. Jadi pahalanya besar. Nah itu. Lalu bagi yang tidak melakukan ibadah haji juga bisa
melakukan puasa sunat Arafah. Ya. Tapi harus pas pada saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kenapa harus pas? Karena puasa Arafah adalah az-zaman wal al-makan wa zaman. Waktu dan juga tempat. Tidak bisa dibedakan. Bahwa ketika wukuf itulah kita puasa. Berdasarkan hadis menyatakan bagi yang tidak berangkat, maka puasalah sunnah Arafah. Ya, jadi Allah berikan kesempatan, gitu ya. Lalu sama-sama melakukan melakukan kurban, ya kan? Gitu. Bagi di sana adalah bagi yang melakukan dam, ya kan? Ya. Lalu bagi yang haji yang dam juga, kan gitu. Jadi Allah itu sangat adil. Nah, ketika kaitannya dengan Arafah, maka kaitan dan ibadah hajinya itu adalah di Mekah, maka khusus untuk bulan Zulhijjah ru'yatul wali Mekah. Kecuali kalau engkau tidak melihat, maka kau cari informasi dari yang lain. Kan demikian. Berdasarkan hadis dari Rasulullah. Wahai wali Mekah, tentukan ru'yatul hilal lil hajj. Atau ada seorang wali Mekah yang menyatakan, aku selalu diperintahkan untuk melakukan ru'yatul hilal. Untuk lil hajj. Gitu ya. Jadi masalahnya karena memang hajinya di Mekah. Bukan dan Arafahnya itu di Mekah. Bukan Arafah di Cililin ya. Bukan. Ya, apalagi di Wado. Di Wado ada Arafah gitu ya. Baik. Atau di Al-Jabar gitu ya. Al-Jabar. Oh gitu ya. Kok Al-Jabar lagi ya? Al-Jabar lagi. Ya karena dekat aja. Kan sok kayak manasik geuning latihan. Gitu. Nah, karena itulah kita tepati. Bukan persoalan Arab dan tidak Arab. Persoalannya dalil. Persoalannya adalah hujjah dari Rasulullah khusus untuk Zulhijjah itu ditentukan kepada wali Mekah. Nah, ketika ternyata sama tapi metode berbeda, itu kan lain persoalannya. Coba kalau saja kemarin Aceh tidak melihat di bawah 3 derajat, gimana? Akan beda lagi. Kan berbahaya menepati sesuatu yang dikatakan ibadah tapi tidak cocok. Dia melakukan puasa pada saat sudah Idul Adha. Kan itu hukumnya haram. Ya kan? Gitu. Ya kalau nyembelihnya kan ada 3 waktu ya, tidak ada masalah. Tapi ini puasanya. Gitu ya. Kok berbeda ya antara Idul Fitri dan Idul Adha? Berbeda sote karena kita mungkin menganggap berbeda. Padahal para imam menyatakan Idul Fitri boleh Anda berbeda. Karena sesuai dengan pendapat, walaupun jumhur menyatakan harus sama. Ya. Tapi kalau Idul Adha tidak. Ya. Imam yang 4 menyatakan tidak boleh berbeda. Karena patokannya hukum. Karena patokannya adalah wali Mekah yang menetapkan. Nah itu, jadi menetapkan berdasarkan ru'yat, bukan menetapkan berdasarkan pidato, ya, bukan berdasarkan sidang isbat, ya, bukan. Tapi berdasarkan ru'yatul hilal, lalu diverifikasi menjadi sebuah keputusan. Ya, kenapa? Ini terjadi karena kehilapan Islam runtuh. Ya. Kalau tidak pernah terjadi, Idul Fitri, Idul Adha tidak pernah terjadi. Perbedaan itu. Sekarang malah yang tidak pernah berbeda bukan Idul Fitri, Idul Adha, tapi tahun baru. Itu nggak pernah berbeda. Seluruh dunia malah ya. Nah, jadi persoalannya adalah kaitannya dengan politis. Sekarang ketika Rasulullah mau wafat, beliau menyampaikan kumpulkan umat Islam. Kami ingin bertemu. Maka momentumnya adalah momentum haji. Yang disebut dengan haji wada, yaitu ketika dikumpulkan Rasul berpidato. Sekarang kalau yang berpidato di Arafah siapa? Pimpinan KBIH. Terus lebih sempit lagi, satu kemah. Berarti pimpinan rombongan. Aduh. Apa pesan? Haji wada kurang lebih ada 13 pesan. Harta kalian terjaga. Darah kalian terjaga. Sekarang harta umat Islam tidak pernah terjaga. Darah umat Islam Gaza tidak terjaga. Palestina, Rohingya tidak terjaga. Tinggalkan riba. Sekarang riba menjadi wajib. soko guru. Wajib.
Lalu banyak, kurang lebih ada 13 pesan yang saya catat, pesan Rasulullah. Itu semuanya sekarang terjadi. Ya, jangan kalian menjadikan wanita sebagai komoditas. Ada, lindungi wanita. Ada, ya setidaknya Harus menjaga 13. kehormatan wanita ya. Semua kena dengan pidato Rasulullah. Saat ini itu terjadi. Ya. Ya, itu. Nah, lalu juga dijadikan sebagai tempat untuk muhasabah. Kamu wali Bahrain, sini kau. Apa yang kau lakukan? Kendala apa? Karena ini menjadi tempat muktamar yang begitu luar biasa. Lalu kamu rakyat mana? Saya rakyat Persia. Oke, apa aduan kamu? Ini mumpung ada ini, mumpung ada wali ataupun gubernur yang ada di Persia. Jadi tempat untuk muhasabah. Lalu menyampaikan prospek dan bagaimana ke depan tentang umat Islam ini. Sekarang menjadi sempit, menjadi pidato yang cukup di kemah-kemah saja. Zaman sekarang begitu mudah kalaupun mau mestinya. Pasang aja itu layar lebar di pinggir-pinggir Eropa, ya. Orang mendengarkan pesannya. Jangankan hal itu, untuk membangun solidaritas saja mungkin saat ini nggak terjadi. Betul nggak? Solidaritasnya mana? Untuk Palestina, padahal dekat kan? Padahal dekat. Satu orang laki-laki yang bertempur ya gelut di Madinah ketika membela satu wanita muslim yang digoda, lalu dia terbunuh. Lalu Rasulullah bilang gimana? Kepung Bani Koneko. 7 hari 7 malam tidak boleh dia keluar. Blokade dia. Yang terakhir dia sampaikan ketika lobi sana sini, apa yang disampaikan Rasulullah? Aku tidak mau matahari terbit kalian belum meninggalkan tempat ini. Usirlah pertama kali kaum Yahudi tidak punya tempat. Itulah pertama kalinya. Jadi dikalahkan oleh Rasulullah. Berpencar kemana sana kemari. Di Yaman ada, di Polandia ada, di Jerman banyak, di Amerika banyak. Di Amerika bahkan pendirinya adalah kelompok Yahudi kan, yang menyaru menjadi seorang Kristiani. Kelompok Yahudi yang menyaru Kristiani itu namanya adalah apa? Ada istilahnya. Yang menyaru Islam apa istilahnya? Dunama. Danmek. Dunama. Maka si Mustafa Kemal Atatürk itu adalah Yahudi Dunama. Yahudi yang menyaru menjadi Islam. Muslim. Oh iya. Jadi ada. Turunan Yahudi yang Yahudi yang menyaru Muslim itu namanya Dunama. Yahudi yang menyaru Kristen ada namanya lagi. Itu ya. Ada yang suka pakai shawl terbalik. Siapa bapaknya Amerika itu pakai shawl terbalik? Yahudi. Rothschild dia yang menyaru Kristiani. Itu shawl yang terbalik. Kalau kita ke sini kan ini ke atas. Kayak gini, mata satu. Oh, yang Apa piramid, Illuminati. Hah? Illuminati. Iluminasi. ya. Kan gitu. Nah, itu. Ya. Jadi dimensi itunya hampir nggak ada. Jadi fungsi haji itu salah satunya ya dipraktekkan Rasul itu untuk memberikan sebuah pesan gitu. Ada beberapa pesan, ada motivasi. Bukan gitu. fungsi ya, tapi adalah memanfaatkan momentum. Memanfaatkan Ya. momentum. Tetap itu adalah ibadah ritual, tapi punya dimensi. Gini aja. Timbangan kalimat la ilaha illallah lebih besar dari bumi ini kan. Artinya orang-orang yang masuk Islam, orang yang beriman. Dimensinya mestilah dia pede, mestilah dia adalah yang terbaik. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, betul enggak? Dimensinya adalah dimensi sosial. Walaupun itu adalah ritual, ibadah mahdoh.
Begitu pula dengan zakat. Ya, ibadah Allah terkait dengan kepemilikan, tapi itu adalah pengentasan kemiskinan. Kita tahu zakat itu hanya untuk 8 asnaf dalam upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun ketika kurang dari dana yang lain. Malah dana zakat tidak boleh kecuali untuk 8 asnaf. Terutama pengentasan kemiskinan, fakir miskin. Begitupun dengan puasa, apa dimensinya? Dimensi pengorbanan, dimensi menahan diri, dimensi latihan. Ada dimensi politik dan dakwah dalam konteks haji persatuan. Kita disatukan oleh Ka'bah yang sama, Quran Kiblat yang ya. sama, Sofa Marwah yang sama, Arafah yang sama, Jamarot yang sama, Mina yang sama. Kenapa? Pas pulang tercerai-berai kembali. Kan gitu. Mestinya orang yang udah ibadah haji berusaha untuk menjadikan Islam kafah. Karena dalam haji wada juga disampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Bahwa Islam itu telah sempurna, bahwa Islam itu menyeluruh, kamilan wa syamilan. Dia sempurna dan juga menyeluruh. Itu mestinya mewarnai jamaah kita. Jamaah seluruh yang pulang adalah manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang ingin mencapai derajat tertinggi dari seorang muslim. Itu mestinya yang mesti ada. Kan kalau ibadah haji itu yang tercatatnya itu bagusnya itu sekali seumur hidup atau boleh Ya. berapa kali gitu? Ya, aku wajibkan sekali. Sekali kan ya. Ya, Rasulullah bertanya kan demikian. Ya, wajibkan sekali, bukan bagusnya, wajibnya sekali sudah. Wajib berarti wajib sekali ya, Ya, seumur wajib hidup berarti. sekali bagi yang mampu ya. Iya, iya. Bagi yang- Tapi Tapi ada sekarang mah kan yang karena banyak duit terus we. tiap Bolak-balik itu ke Mekah. Ya, Terus sekali ya wajibnya. wajibnya sekali. padahal mending dikasihin aja ke yang belum. Yang Boleh kan tuh ya. Iya, silakan. Menghajikan. Menghajikan bagus banget. Ya. Sama ini Tat, karena kan dikatakan bila mampu gitu. Aya nu berpendapat gitu. Jadi kan aya sok kayaknya anu nabung gitu seberapa tahun terus haji. Nah, ini ada yang berpendapat nggak boleh kalau pakai nabung cenah gitu. Karena itu ciri nggak mampu sebetulnya dia tuh gitu. Kumaha tadi itu? Nabungnya Ya, di mana? ya, nabung. Nabungnya di bank atau kemana? Ya, salah satu Ada hal yang dibolehkan dalam nabung itu adalah punya tujuan. Gitu, Jok. Ya, nabung untuk haji berarti ya kan berangkatnya juga kalau sudah terkumpul semua. Ya. Oh iya. Yang tidak ngutang gitu ya mungkin ya. Yang ngutang. Yang nabung ya tentu silakan aja. Silakan Yang tidak boleh yang ngutang ya. Ngutang ya. Yang ngutang ya. Gitu. Terus sekarang kalau tidak bisa melunasi 65 63 kan nggak diberangkatin kan, setelah kan yang lain. Berarti belum mampu kan? Oh iya. Masalah istiqoahnya ya. Itu. Oh berarti boleh aja gitu. Oh, boleh. Siapa bilang? Soalnya kan emang banyak kan program nabung haji gitu. Iya. Tapi sekarang mah kan kalaupun uang udah ada nih, nggak bisa langsung Bisa. berangkat kan, harus nunggu dulu tetap. Ya itu kan Nunggu 5 aspek tahun. istiqoah juga itu kan. Itu apa? Tidak karena mampu juga. Ya karena pergantian terkait dengan kuota. kuota ya. Ya, jadi bahwa kuota kita adalah 2.000 untuk haji reguler ya. Itu adalah 230.000 ya. 30 jamaah seluruh Indonesia Indonesia. disesuaikan dengan jumlah muslimnya, persentasenya. Nah, itu daya tampung di sana juga. Ya, daya tampung di sana kan 2 juta 3 juta. Satu kali hajian. ya, satu kali hajian kan terkait dengan hal itu. Nah, sementara yang daftar di kita banyak, maka akan mundur. Maka itu akan mundur. Ya, kalau saya sih mengusulkan apa yang sudah terkumpul sekarang kembalikan dulu. Kalau belum dipakai, udah dipakai katanya ya. Pakai infrastruktur katanya kan gitu. Balikin dulu, lalu diurutkan. Mungkin kalau 10 tahun masih layak, masih apa namanya, masih
reliable lah 10 tahun gitu. Tapi kalau 40-50 tahun kan, kalau kita usianya 50 tahun daftar sekarang 100 tahun emang masih hidup nggak ya? Wallahu a'lam. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak. Terus yang itu yang Lihat. urusannya yang ada yang ke Mekah pakai sepeda, pakai motor gitu. Itu daftar dulu atau gimana? Atau Kalau itu mau yang boleh-boleh enggak, saja? kalau yang berangkat demikian akan dikasih penghargaan. Oh, Jadi dia masuk dalam kota khusus. visa ini dia, visa Puroda. Oh. Akan diberikan visa on arrival. Ketika datang langsung dikasih. Karena dia perjuangan begitu luar biasa. Berarti itu mah khusus lah gitu ya. Iya, kayak kemarin yang tukang bebersih di masjid di Sukabumi pemuda kan dapat haji khusus. Oh iya benar. Em, eh, em, Puroda itu awalnya diberikan untuk penghargaan diplomasi lah ya. Orang tertentu di daerah negara masing-masing dia diundang gratis semuanya. Namun ada yang memang berbiaya. Kalau itu gratis, gratis. Ongkosnya semua nggak ada yang Ditanggung dikeluarin, ya. ditanggung semua oleh pemerintahan Saudi. Nah, gitu ya. Sebagai tamu raja, gitu ya. Gitu. Kalau kita ingin jadi tamu raja, ingin jadi tamu Allah. Tamu Allah lah. Tamu Allah ya. Ya. Kecuali kalau saya udah jadi King Ali ya. Nah, sekali. Gitu. Boleh. Jadi tadinya enggak, lalu diperjualbelikan. Lalu diperjualbelikan dan itu menjadi yang termahal. Dari kapan Nah, tadi Pak? Itu dari dulu juga ada. Oh, udah ada. Cuma ketika dijual-belikan saya kurang tahu, mungkin dari 2016 mungkin. Oh, jadi dulunya mah nggak dijual. Dulu nggak dijual, Bener-bener betul-betul undangan. apresiasi. Untuk dulu kan grupnya Pak Harto Oh. berangkat, grupnya Habibie berangkat. Ya kayak itu Visa Puroda namanya Ada. gitu loh. Oh, khususnya berarti. Khusus berikan penghargaan yang juara musabaqah, yang dia ngebangun masjid atau dia juara azan Oh iya. atau dia ya penghargaan. Betul-betul itu Puroda namanya gitu loh. Makanya ada yang boleh masuk ke Ka'bah juga ya? Oh iya, termasuk. dibukai. Masuk. Boleh kalau Anda sudah jadi presiden insya Allah ya. Gitu. Kalau Presiden Ali ya bisa lah. Presiden. Oh, gitu ya. Udah King presiden lagi ya. Ya, King presiden. Nah, gitu ya. Tapi janganlah jadi presiden. Ya, jadi Jadi itulah. wakil aja. Lalu sekarang tidak keluar. Kayak gitu. Waduh, saya nggak bayangin ini travel yang ngambil. Karena uangnya sudah ada masuk. Masuk untuk hotel, masuk untuk ini, aduh. Tapi ini ketika ditutup ini nggak tahu nih, apakah keterkaitan dengan kemarin. Jatah untuk haji reguler diambil alih lebih dari 50% untuk haji furoda. Dan duitnya entah kemana. Nah, itu dia, tanda itu tanya. dia. Nah bukan mungkin ya. Ya orang Arab juga tahu zaman informasi gitu ya. Ini salah gunakan. Ya. Saat ini gua tutup. Waduh, Hmm. banyak yang stres ini. Ya. Terutama travel. Nauzubillah. Wah, Ini mudarat musibah ini, katanya. musibah lagi. Padahal namanya menang merekatkan lah gitunya yang haji teh. Aduh, tat luar biasa tat. Pembahasannya ya padahal keur Masih panas panjang sih. nih, rame nih. Rame-ramenya tapi aduh waktu tat terus durasi biasa. Tat barangkali aya nu bade disampaikan closing statement gitu. Ya, bagi yang mampu tentu laksanakan ya. Kesempatan tidak datang dua kali ya, kecuali Persib ya. Dua kali itu. Persib. Back to back. ya tiap tahun bagus banget, tahun kemarin laksanakan, sekarang laksanakan. Keluarkan kemampuan kita. Insya Allah kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Begitu pula dengan saat Islam secara keseluruhan ya. Pasti kita mampu. Palestina akan merdeka pasti kita mampu gitu ya. Sebenarnya gitu ya, kalau kita mau gitu ya. Betul-betul menetapi apa yang telah Allah gariskan ya melalui Rasulullah SAW.